Mitos ketiga, tanah tak berpenghuni. Tanah tak berpenghuni adalah ide Zionis yang paling terkenal, terlepas dari kenyataan bahwa Palestina selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 adalah wilayah yang terintegrasi penuh dengan mayoritas Muslim, Kristen, dan minoritas Yahudi. Sebuah masyarakat, terlepas dari keberagaman agamanya, masih homogen secara budaya. Jaffa, kota terbesar di pantai timur, memiliki lebih dari 60.000 orang Palestina, memiliki bioskop, teater, dan pelabuhan yang ratusan tahun lebih tua dari pelabuhan baru Tel Aviv. Delegasi Inggris yang datang ke Palestina antara tahun 1871 dan 1877 menulis tentang Palestina dalam sebuah ensiklopedi yang terdiri dari 12 bagian, di mana dia menulis berbagai nama-nama dan informasi tentang 13.000 tempat. Ini memberi kita dua kemungkinan untuk arti kalimat tanah tak berpenghuni. Makna pertama yang mungkin ditafsirkan oleh Pedro Bridger, bahwa para pemimpin gerakan Zionis mendorong orang-orang Yahudi untuk pergi ke tanah yang dijanjikan, tanah suci di mana impian mereka akan menjadi kenyataan. Mereka tidak tahu apa-apa tentang tanah itu, karena bagi mereka, dunia mereka hanyalah Eropa. Seluruh pengetahuan mereka tentang Palestina berasal dari informasi yang diberikan oleh para petualang dan pelancong. Jika Anda seorang musafir, Anda tidak akan memberitahu orang-orang di Eropa bahwa dalam petualangan Anda ke Jaffa, Anda melihat hal-hal yang telah dimiliki oleh dunia modern seperti bioskop atau teater. Itu tidak cukup eksotis. Lukiskan gambaran untuk mereka tentang masyarakat timur yang primitif dengan tenda, unta, dan cerita 1001 malam, dan tanah kosong yang menunggu kembalinya orang-orang Yahudi. Ini adalah interpretasi pertama untuk tanah tak berpenghuni. Penafsiran kedua disampaikan oleh sejarawan Palestina Salman Abu Sena, yang mengatakan bahwa tanah tak berpenghuni adalah niat Zionis untuk membuat tanah itu benar-benar tak berpenghuni, walaupun sebelumnya telah berpenghuni dan diizinkan saya menjelaskan. Sampai akhir abad ke-19, presentase imigran Yahudi tidak melebihi 3%, yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Herzl berupaya untuk membuat Sultan Utsmani memberikan tanah di Palestina untuk orang-orang Yahudi. Sultan menolak permintaan itu, tetapi Sultan membiarkan imigrasi orang-orang Yahudi terus berlanjut. Ketika orang-orang Turki Utsmani dan Arab tidak memiliki masalah dengan orang Yahudi, karena orang-orang Turki Utsmani dan Arab tidak memiliki masalah dengan orang Yahudi, hanya karena mereka adalah orang Yahudi. Jika Anda adalah seorang Yahudi dan ingin hidup bersama kami dalam damai, kami akan sambut dengan senang hati. Tetapi jika Anda adalah seorang Zionis, tentu hal ini sangat berbeda. Imigrasi orang Yahudi pun berlanjut pada tahun 1907. Seorang Zionis bernama Chaim Weizmann mendirikan perusahaan pengembangan tanah di Jaffa. Chaim Weizmann adalah karakter yang sangat penting dalam sejarah Zionis, seorang Yahudi yang hubungannya dengan agama hampir tidak ada. Ada apa dengan semua orang Yahudi ini yang tidak peduli dengan agama mereka? Memang begitulah teman-teman sekalian. Banyak dari para pendukung Zionis dari kalangan Yahudi memang tidak beragama Yahudi, bahkan tidak memiliki agama, meskipun leluhur mereka mungkin adalah orang Yahudi. Baik, kita kembali kepada perusahaan Chaim Weizmann. Tujuan perusahaan Chaim Weizmann ini adalah untuk membeli tanah secara terorganisir dari orang Palestina. Tetapi menurut Profesor Amerika Walter Land, dalam masyarakat agraris seperti Palestina, tuan tanah akan menolak menyerahkan tanah mereka demi uang karena tanah itu adalah basis kehidupan dan mata pencaharian mereka. Apalagi orang-orang Zionis mengkondisikan pengusiran petani Arab dari tanah mereka untuk menjadikannya tanah tanpa penghuni, sehingga orang-orang Zionis bisa mengisinya dengan orang-orang Yahudi. Itu sebabnya gerakan Zionis hanya akan berhasil membeli tanah dari orang yang memiliki banyak tanah tetapi tidak tinggal di sana, seperti salah satu keluarga Libanon yang tinggal di Eropa yang pada tahun 1910 menjual 200 km tanah di Marsh bin Amr kepada entitas Yahudi. Sampai titik ini tampaknya entitas Yahudi tidak bersalah. Orang-orang Yahudi berimigrasi dari Eropa untuk tinggal dan bertani di tempat baru. Tetapi struktur pertanian yang mereka bangun tidak benar-benar adil dalam hal ini. Apa yang dilakukan Zionis sejak awal dan terus dilakukan dengan setiap tanah yang mereka ambil adalah menolak pekerja Palestina di tanah mereka. Tidak ada orang Palestina di sana untuk bekerja dengan mereka, karena orang-orang Yahudi berada di sana untuk menggantikan mereka. Ingat, tanah tanpa penghuni. Jadi ini berarti semua pekerja yang ada harus orang Yahudi. Sampai-sampai di Marsh bin Amr,
terjadi perpindahan 60.000 orang Palestina dan semuanya digantikan oleh imigran Yahudi. Hal kedua adalah penjaga tanah. Pasukan keamanan Yahudi dibentuk yang disebut Hashomer. Tujuannya adalah untuk melindungi tanah tersebut, karena mereka selalu menganggap apapun yang ada di luar entitas mereka sebagai musuh. Penjagaan ini memperkuat hubungan antara Yahudi dan tanah baru mereka. Syarat ketiga adalah boikot. Kami akan memboikot warga Palestina secara ekonomi. Gerakan Zionis di sini ada bukan untuk berbisnis dengan orang-orang Palestina. Gerakan Zionis di sini bertujuan untuk membuat produk Yahudi dan bekerja dengan orang Yahudi. Tanah Palestina pun dikelola dengan strategi Zionis. Mungkin tidak begitu jelas pada waktu itu, tetapi tidak banyak berubah sejak awal abad ke-20. Meskipun strategi ini tidak begitu jelas pada awalnya, gerakan Zionis itu menimbulkan kekhawatiran di dalam masyarakat Palestina. Kekhawatiran ini muncul di beberapa surat kabar seperti Al-Karmel yang dikeluarkan pada tahun 1909 yang secara terbuka memperingatkan orang-orang Palestina terhadap gerakan pemukiman Yahudi. Tetapi migrasi terus berlanjut. Sebelum Perang Dunia I, jumlah orang Yahudi di Palestina meningkat dari 24.000 menjadi 50.000. Jumlahnya 2 kali lipat, tetapi masih belum cukup besar. Ini membuat para aktivis gerakan pemukiman Zionis merasa bahwa butuh waktu 100 tahun untuk mendirikan negara Yahudi. Apa yang akan kita lakukan dengan 50.000 orang? Kita perlu mempercepat segalanya, dan seperti siapapun yang ingin mempercepat pertumbuhan sebuah proyek, mereka membutuhkan investor. Dan siapa kandidat yang sempurna yang bisa menjadi investor mereka? Jawabannya adalah Britania.